Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulid Herindisa dengan NPM 2011030230 akan mempresentasikan sebuah judul yaitu perkembangan ekonomi dan administrasi pada dinasti Bani Umayyah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Saifullah MPDI. Kalau penonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mantap. Itu yang pertama, ada perkembangan ekonomi. Perekonomian adalah merupakan suatu unsur penting dalam memperlancar proses pembangunan suatu negara, sebab merosotnya perekonomian suatu negara akan berpengaruh juga terhadap perkembangan proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan negara tersebut. Nah, menurut Brookman menegaskan bahwa pada tahun 693 Khalifah Abdul Malik ini secara bulat menetapkan untuk mencetak uangnya sendiri di Damaskus. Sementara itu, Hajjaj pada tahun berikutnya melakukannya hal yang sama. Akibatnya masyarakat Arab sudah mulai mengenal sistem perhitungan. Nah, kebijakan yang dilakukan Khalifah Abdul Malik tersebut itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian dinasti itu. Sebab kita lihat ya, sebelum diberlakukannya kebijakan ini, mata uang yang beredar itu adalah mata uang dirham dan dinar. Saya menambahkan lagi secara implisit sih ya, kebijakan Khalifah ini tuh untuk memiliki nilai-nilai esensi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wilayah yang luas tersebut. Dan next. Nah, di samping itu ada beberapa sumber pendapatan pada masa dinasti Umayyah. Ada 10. Nah, seluruh sumber-sumber tersebut itu pendapatannya dikelola oleh sebuah departemen yang disebut dengan Departemen Pendapatan Negara Diwan Kharaj, dan hasil pengumpulan dari sumber-sumber tersebut disimpan di Baitul Mal atau kantor pembendaraan negara. Nah, kemakmuran Bani Umayyah ini terlihat juga pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, masa pemerintahan Abdul Aziz ini perekonomian belum pemerintahannya sangat naik gitu ke taraf yang menakjubkan. Semua literatur yang pada kita ini sekarang ini tuh menguatkan bahwa kemiskinan, kemelaratan dan sebagainya itu sudah dilalui pada masa pemerintahan Khalifah ini. Seperti pola dari uraian di atas dapat dikatakan perkembangan perekonomian pada masa pemerintahan dinasti Umayyah secara umum itu sudah mulai meningkat dibanding masa-masa sebelumnya. Meningkatnya perekonomian yang dibawa kepada kemakmuran rakyat pada dinasti ini sebenarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan pemerintah tersebut gitu yang memimpinnya. Gitu. Banyak sekali sih permasalahan yang sama mungkin di kehidupan ini tuh sudah terlewatkan di dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya ada perkembangan administrasi.
Nah, pengembangan administrasi sendiri ini sudah mulai di pemerintahan Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Pimpinan pemerintahan pusat hanya terdiri dari khalifah, didampingi seseorang penjabat yang disebut Al-Khatib, sekretaris. Di samping khalifah ada majelis penasehat yang terdiri atas sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Nah, tugas Al-Khatib ini apa gitu? Mencatat penerimaan dan pengeluaran perbendaharaan negara, mengurus surat menyurat dengan sumber setempat, mendata nama-nama tentara dan penghasilannya. Nah, terus di sini ada ini ya, beberapa persoalannya. Ya, ada internal dan eksternalnya gitu. Seperti hancurnya teokrasi yang telah mempersatukan kekhalifahan yang lebih dahulu, munculnya anarkisme dan tidak disiplinan kaum Namud. Di sisi lain, wilayah kekuasaan umat Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, di sini juga ada ini ya, yang tadi persoalan-persoalan tersebut itu mengakibatkan terjadinya perkembangan administrasi pemerintahan sesuai dengan perkembangan wilayah dan perkembangan urusan kenegaraan yang semakin lama semakin kompleks. Jadi permasalahan yang sedang dialami sebelum Bani Umayyah ya, itu sudah ada gitu. Jadi semakin kompleks sekali untuk berkembangnya administrasi di suatu negara, khususnya di Bani Umayyah. Nah, di sini ada bagi-bagiannya juga, itu sebagai periode Madinah dibagi menjadi wilayah provinsi. Setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur atau amir yang diangkat oleh khalifah. Gubernur di samping seorang atau beberapa orang khatib, sekretaris, seorang hajib, pengawal, dan pejabat-pejabat penting lainnya, yaitu Sahabib al-Qaraj, penjabat pendapatan, Sahabib al-Syudhat, penjabat kepolisian, dan Kadhi, kepala keamanan dan hakim. Pada tingkat pemerintahan pusat dibentuk beberapa lembaga dan departemen: Al-Khatib, Al-Haji, dan Al-Diwan. Nah, di sini juga ada lembaga-lembaga Al-Khatib dari 5 ya. Itu yang pertama, Al-Rasail, sekretaris negara. Yang kedua, Kitab Al-Qaraj, sekretaris pendapatan negara. Yang ketiga, Kitab Al-Jun, sekretaris militer. Yang keempat, Kitab Al-Syudhat, sekretaris kepolisian. Yang kelima, Katib Al-Qadhi, panitera. Nah, tadi itu bukan kitab tapi katib. Nah, sini tuh ada tugasnya tuh apa aja gitu. Kalau Al-Khatib ini mengurusi administrasi negara secara baik dan rapi untuk mewujudkan kemaslahatan negara. Kalau Al-Hajib ini bertugas mengatur para penjabat atau siapapun yang bertemu dengan khalifah, itu keamanannya. Dalam bidang pelaksanaan hukum, yaitu Al-Nizam Al-Qadhi, terdiri dari 3 bagian, yaitu Al-Qadhi dipimpin oleh Qadhi yang bertugas
bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan membuat peraturan-peraturan yang digali langsung dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, ijma, atau berdasarkan ijtihad. Berdasarkan dari uraian di atas, terlihat bahwa perkembangan administrasi pada masa dinasti Bani Umayyah ini sangat kompleks, semakin kompleks mengingat munculnya berbagai persoalan yang krusial yang menurut adanya kebijaksanaan. Namun secara prinsip kebijaksanaan yang dilakukan Bani Umayyah adalah merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari administrasi yang pernah diciptakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.